Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, ibu akan menemani kalian pada kegiatan pembelajaran kali ini. Materi di pembelajaran kali ini masih di tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema yang pertama, aneka benda di sekitarku. Kita akan melanjutkan di pembelajaran ketiga. Ya, apa sih tujuan dari kegiatan pembelajaran kali ini? Yuk kita perhatikan ya. Materi di pembelajaran ketiga ini tujuannya yang pertama ya. Diharapkan dengan membaca teks mengenai benda yang terbuat dari kertas, kalian dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan dengan mengamati benda-benda dari kertas, kalian dapat mengidentifikasi benda-benda yang berbahan dasar dari kertas. Untuk tujuan yang ketiga, diharapkan dengan mencari kata dari kosakata yang diberikan, kalian dapat memahami arti kata baru dengan tepat. Kemudian yang keempat, tujuannya yaitu diharapkan dengan mengiringi lagu, kalian dapat mempraktikkan pola irama lagu dengan tepukan tangan. Yang kelima, diharapkan dengan mengamati alat ukur, kalian dapat mengidentifikasi satuan panjang yang ada pada alat ukur. Yang keenam, yang terakhir, tujuannya yaitu diharapkan kalian dapat melakukan praktik pengukuran tinggi badan ya anggota keluarga dengan tepat. Nah, anak-anak, kita akan memasuki kegiatan yang pertama. Coba kalian baca wacana berikut ini. Kertas di sekitar. Benda terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain adalah tisu, kardus, koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut dengan bubur kertas atau pulp. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, anak-anak, itu bacaan tentang benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, coba sekarang kalian menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisan kalian seperti di kertas? Nah, kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Ya, kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kalian tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa ternyata dengan menghemat 1 ton kertas, kita dapat menghemat 13 pohon dengan ukuran yang sangat besar. Ya. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang menghemat kertas? Yuk kita perhatikan. Udin dan teman-temannya memiliki pendapat tersendiri tentang bagaimana menghemat kertas. Coba kalian baca tentang pendapat Udin di bawah ini. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku tulis lama. Buku tulis lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, tinggal ganti saja sampulnya. Itu kata Udin. Bagaimana dengan pendapat Siti? Ya, Siti mengatakan bahwa kalau aku memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan
banyak kertas. Terus Udin juga bilang bahwa saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Nah, itu pendapat Siti dan Udin tentang bagaimana mereka menghemat kertas. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana cara kalian menghemat kertas? Ya, coba kalian diskusikan dengan ayah atau bunda kalian. Bagaimana cara atau apa cara yang dapat kalian lakukan untuk menghemat kertas? Nah, anak-anak, setelah kalian tadi membaca bacaan tentang benda-benda yang terbuat dari kertas, kalian menemukan ada banyak kata-kata yang baru kalian baca atau baru kalian dengar. Ya, antara lain selulosa. Apa sih selulosa? Terus ada molekul, ada lunak, ada ampas, ya. Banyak sekali di situ kata-kata yang baru kalian dengar atau baru kalian baca. Nah, jika kalian belum mengetahui artinya, yuk kita sama-sama mencoba mencari arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ibu akan memandu kalian nanti untuk mencari arti kata dalam Kamus Bahasa Indonesia, tapi melalui daring. Kalian siapkan HP ya yang terkoneksi dengan internet. Kemudian kalian masuk ke aplikasi Google. Setelah itu di sini kalian ketik KBBI online. Nah, jika sudah, kalian tulis di situ kata yang mau kalian cari. Ya, jika sudah, kita bisa klik. Ya, di situ akan muncul kata yang kita maksud beserta dengan artinya. Contohnya, lunak. Nah, di sana ada 3 makna yang terkait dengan lunak. Yang pertama ya, kata sifat di situ. Artinya lembut atau empuk. Kemudian yang kedua, masih kata sifat tapi dalam bentuk kiasan ya. Tidak lekas marah, sabar, tidak melampaui keras atau mempertahankan pendiriannya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kata sifat yang ketiga itu reda. Nah, ya, kalian bisa mencari makna kata yang lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring. Ya, anak-anak, itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jika kalian tadi sudah berhasil mencari makna kata dari kata-kata yang sudah ada, sekarang coba kalian buat dalam bentuk kalimat agar makna kata yang kalian cari tadi lebih dapat dimengerti. Ya, masih ingat cara membuat kalimat? Nah, ya, ingat ya, ketika kita membuat kalimat, gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan diakhiri dengan tanda baca ya. Nah, anak-anak, yuk kita lanjutkan lagi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Tetapi apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Nah, ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena sebagian besar alat musik terbuat dari benda kayu dan dipadu dengan kulit hewan. Ya, contohnya gendang. Ya, cara memainkannya dengan dipukul. Ya, kalian dapat mengiringi lagu dengan gendang atau juga dengan tepukan tangan. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul disebut dengan alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Nah, alat musik ritmis dapat terbuat dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Alat musik ritmis juga bisa berasal dari tubuh kita. Contohnya dari tepukan tangan.
hentakan kaki, dan juga jentikan jari. Nah ya, alat musik juga dapat dibuat dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya galon, piring ya, atau gelas ya, yang diisi dengan air yang berbeda-beda. Anak-anak, bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Coba kalian perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar yang ada di atas. Pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Nah, bagaimana cara kalian untuk mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badan kalian juga pasti berbeda dengan tinggi badan teman kalian atau juga dengan anggota keluarga kalian. Ya, apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Nah, alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kalian sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kalian coba perhatikan ya, pohon mana yang paling tinggi. Nah, bagaimana cara kalian mengukur tinggi suatu pohon? Nah ya, anak-anak, coba nanti kalian diskusikan dengan ayah atau bunda kalian. Kalian perhatikan ya, berbagai macam alat ukur panjang atau alat ukur tinggi benda. Nah, jika sudah, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan satuan panjang apa saja yang sudah kalian ketahui. Kemudian, pertanyaan yang kedua, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda yang ada pada tabel berikut. Kalian bisa diskusikan dengan ayah atau bunda kalian. Ya, yang pertama, tinggi badan kalian. Jenis alat ukur apa yang digunakan? Nomor 2, panjang meja di ruang tamu. Kemudian yang ketiga, panjang lingkar pinggang kalian. Kemudian yang 4, lebar lemari baju. Yang kelima, panjang halaman rumah. Nah, anak-anak, kita lanjutkan yang ketiga ya. Nah, coba kalian ukur tinggi badan kalian dan anggota keluarga kalian. Kalian tuliskan pada tabel yang ada. Kalian buat tabelnya dengan bantuan ayah atau bunda ya, pada buku tulis kalian. Anak-anak, kalian bisa melihat contohnya pada buku tema kalian. Nah, jika sudah kalian mengukur semua tinggi badan anggota keluarga kalian, coba kalian urutkan mana tinggi badan yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Nah, anak-anak, kita sudah selesai mempelajari materi di pembelajaran yang ketiga. Tadi kita sudah mempelajari tentang benda-benda yang terbuat dari kertas. Juga sudah mempelajari tentang makna kata ya, yang baru kalian pelajari tadi. Kemudian selanjutnya tadi kalian sudah mempelajari alat ukur ya. Kalian menggunakan alat ukur untuk mengukur benda yang ada di sekitar kalian. Anak-anak, materi kita sudah selesai. Terima kasih, selamat belajar. Sampai ketemu di materi pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.